Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga, di channel ini kalian dapat menemukan informasi kisah-kisah Islam menarik, dan juga tentang pendidikan. Siapakah Nabi Musa alaihi salam, Siti Maryam, dan Nabi Isa alaihi salam? Mengapa mereka Allah turunkan makanan atau hidangan surga dari langit? Mari kita ikuti kisah selengkapnya, yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi. Ke-1. Manusia yang dihidangkan makanan surga yang turun dari langit adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Kaum Bani Israel merupakan umat Nabi Musa dan dikenal sebagai bangsa yang ngeyel. Apa yang diserukan Nabi Musa kerap kali dibantah, bahkan mereka sering membunuh nabi-nabi Allah. Kisah tentang Bani Israel ini salah satunya diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 57. Wa zallalna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul mana wassalwa, kulu min thayyibati ma razaqnaakum, wa madalamuna walakin ka'anu anfusahum yatlimun. Artinya, dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 57. Menurut Syekh Asad, mana dan salwa adalah makanan yang diberikan Allah untuk menunjukkan kebesarannya kepada Bani Israel. Tetapi orang Israel terus tidak menaati Tuhan, meskipun mereka berulang kali melihat keajaiban dan mukjizat para nabi di depan mata mereka. Masih dari pendapat As-Sa'di mengatakan bahwa mana adalah sebutan untuk makanan yang mudah diperoleh, tidak memerlukan kerja keras seperti jahe, biji-bijian, roti dan sebagainya. Adapun salwa adalah burung yang dagingnya lembut dan enak. Kemudian mereka dikirimi mana dan salwa, yang cukup enak untuk hidangan makan mereka. Bangsa Israel tidak benar-benar beriman kepada Allah, padahal sudah diberikan langsung makanan dari surga. Namun, mereka merasa semakin kurang dan tidak mau bersyukur. Bahkan, kaum Bani Israel menantang Nabi Musa untuk memohon kepada Tuhan agar menurunkan makanan lainnya. Tantangan Bani Israel tersebut diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 61 yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Oleh sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-Mu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang lebih rendah sebagai ganti dari yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpahkanlah kepada mereka kenistaan dan kehinaan, serta mereka mendapat murka dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa sebab yang benar. Yang demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Yang kedua, manusia yang diturunkan makanan dari surga yaitu Maryam binti Imran. Siti Maryam dikenal sebagai ibu dari Nabi Isa alaihi salam, dan salah satu wanita teladan yang Allah subhanahu wa ta'ala jamin masuk ke dalam surga.
Ia lahir dari seorang ibu bernama Hana binti Fakuts, adik ipar Nabi Zakaria, dan ayahnya adalah Nabi Imran. Maryam kecil sudah bisa memahami isi dan makna Taurat dengan benar, meski usianya masih muda. Hari-harinya ia habiskan untuk beribadah kepada Allah. Ia banyak berpuasa dan ingin memberikan porsi makanan puasanya kepada fakir miskin. Meskipun Maryam rela kelaparan dengan sedikit makanan, namun ia tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaganya. Karena itu, tingkat keimanan dan kesabaran Maryam meningkat, hingga Allah menurunkan mukjizat kepadanya. Di rumah tempat Maryam tinggal, selalu ada makanan berupa buah-buahan, yang diberikan Tuhan langsung kepadanya tanpa campur tangan manusia. Bahkan Nabi Zakaria pun bertanya, "Dari mana asal buah-buahan ini?" Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan-makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu diberikan langsung oleh Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yang artinya, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Quran Surah Ali Imran, ayat 37. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Zakaria sadar kalau buah-buahan itu Allah berikan langsung kepada Maryam. Nabi Zakaria juga belajar satu hal penting, bahwa Allah itu memberikan segala sesuatu kepada siapa saja yang dihendakinya tanpa perhitungan. Makanan surga yang pernah dinikmati penduduk bumi berikutnya, yaitu umat Nabi Isa alaihi salam. Al-Maidah berarti makanan. Misalnya, surat Al-Maidah ayat 111-115 menceritakan tentang umat Nabi Isa alaihi salam yang meminta kepada Allah agar menurunkan makanan langsung dari langit. Seperti firman Allah berikut ini, yang artinya, "Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, 'Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?' Isa menjawab, 'Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.'" Al-Quran Surah Al-Maidah. Di surat Al-Maidah, ada cerita tentang makanan surga. Suatu ketika Nabi Isa memerintahkan para pengikutnya yang setia, kaum Hawariyun, dan para pengikutnya untuk berpuasa selama 30 hari. Usai berpuasa, mereka meminta Nabi Isa berdoa kepada Allah agar menurunkan sepiring makanan langsung dari surga. Menurut para pengikut Isa alaihi salam, permohonan itu adalah bukti bahwa Allah telah menerima puasa mereka, sehingga hati mereka menjadi tenang. Nabi Isa melakukan doa ini sebagai hari raya bagi mereka. Semua pengikut Nabi Isa berkumpul di satu tempat, sementara Nabi Isa berdoa, dan berdoa dengan penuh harapan dan air mata, agar doa umatnya terkabul. Namun sebelum berdoa kepada Allah, Nabi Isa berpesan kepada umatnya untuk bersyukur dan selalu takut akan kepada Allah yang Maha Esa. Doa Nabi Isa pun dijawab oleh Allah. Sepiring makanan turun dari langit di antara dua awan. Para pengikut Nabi Isa pun secara langsung menyaksikan fenomena luar biasa ini. Dia kemudian berdoa kepada Allah agar hidangan yang turun menjadi sebuah keberkahan dari Allah, dan bukan sebaliknya, jadi sebuah hukuman. Makanan yang turun dari surga itu, terdiri dari ikan laut, roti dan buah-buahan. Ketika jamuan telah tiba di hadapan umatnya, Nabi Isa berdiri dan berseru kepada umatnya, dengan nama Allah, Sang Pemelihara terbaik. Kemudian dia meminta orang-orang untuk menikmati makanan itu. Anehnya, mereka ternyata menolak untuk mencicipi makanan tersebut. Mereka berprasangka dan takut bahwa makanan adalah hukuman dari Allah. Oleh karena itu, mereka meminta Nabi Isa untuk makan terlebih dahulu. Kaum Nabi Isa berkata, "Kami tidak makan sampai kamu makan."
Nabi Isa menjawab, "Kamulah yang meminta makanan ini." Kemudian Nabi Isa mengundang hingga 1.300 orang kafir, orang miskin, dan orang yang sedang sakit untuk menikmati makanan dari surga ini, maka mereka pun memakannya. Keajaiban pun terjadi, orang yang semula menderita penyakit kronis sembuh total setelah makan hidangan yang diturunkan dari surga. Fenomena ini tentu saja membuat orang yang tidak ikut memakannya sangat menyesal.